Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-ruknus sadisu al-i'tidal. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan taufik serta hidayahnya, juga inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih Allah mudahkan kaki kita melangkah menuju masjid yang penuh barakah ini, guna untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan ta'lim kita untuk mengkaji nilai-nilai agama, yang mudahan dengan langkah-langkah kaki kita yang ingin terus memperdalam ilmu agama, kita termasuk yang disabdakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang Allah inginkan diri kita mudah untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke rukun salat yang keenam, yaitu i'tidal. Sudah disebutkan i'tidal itu ada syaratnya. Syarat i'tidal itu ada 6. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu, bahwa sudah sah rukun salat yang sebelumnya, yaitu ruku'. Kalau ruku'nya belum dihukumkan sah, maka i'tidalnya tidak dihukumkan sah. Yang kedua, syarat i'tidal itu alla yaqsida bihi ghairahu falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfihi, bahwa ketika melakukan i'tidal itu tidak ada niat yang lain ketika bangkit dari ruku kecuali cuma i'tidal. Maka di sini disebutkan kalau misalnya orang itu ruku kemudian kaget dia, pas lagi ruku ada tikus lewat di depannya, kaget langsung terbangun, langsung i'tidal. Tapi dia i'tidal ini bukan karena memang mau i'tidal, tapi karena kaget tikus lewat, maka i'tidalnya itu tidak dihukumkan sah. Dia kembali ke i'tidal dulu, ke ruku dulu. Kalau dia nanti sudah terbangun kayak gitu, nah itu wajib dia ruku lagi dulu. Ruku lagi, baru dianya sami Allahu liman hamidah, baru i'tidal yang serupa. Ini sudah juga kita panjang lebar di bulan kemarin dijelaskan. Yang berikutnya ayat ma'inna bihi, bahwa tumakninah dengan i'tidalnya. Jadi harus i'tidal itu tumakninah. Arti tumakninah apa? Harus ada badan kita dalam keadaan berdiam tanpa gerak, sekedar membaca subhanallah.
Yang keempat, ayat antakuna tumaninatu yakinan, bahwa kita memang yakin kita ini memang sudah tumanina. Kalau misalnya masih ada bergerak, itu namanya bukan tumanina, maka itu iktidalnya tidak dihukumkan sah. Kemarin sudah dijelaskan biasanya apa yang biasanya sering ada nih, tangannya bergerak melambai ini. Belum selesai tangannya diam, nah ini sudah langsung sujud. Sami Allah liman hamidah. Bergerak ke depan belakang nih, belum stop begini tangannya. Nah ini sudah semalam dijelaskan. Yang berikutnya wa ayyam siba fi qara zahrihi fala yasiku idza tafa bil ina'in dunal intisabi, bahwa kalau kita iktidal itu mesti punggung kita kembali dalam keadaan normal seperti bagaimana kita berdiri betul. Berdiri. Kalau misalnya dia iktidal di sami Allah liman hamidah, separuh aja nanggung berdirinya, gak sampai berdiri betul, nah itu iktidalnya dihukumkan tidak sah. Biasanya dia bagaimana? Orang yang mau sholatnya cepat-cepat, biasanya ini di sholat tarawih nanti sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, belum lurus lagi punggungnya, sudah sujud. Nah ini perlu diperhatikan, tak sah nanti sholat. Wa alla yuqawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi, bahwa dia tidak memanjangkan iktidalnya kecuali seperti bacaan-bacaan zikir yang sudah disyariatkan. Jadi kayak apa iktidal itu? Nah iktidal itu ada sudah bacaannya yang disuruh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, biasanya kan kita seperti itu. Nah, nanti ada sebutan di sunnah iktidal sampai mana yang disunnahkan, yang iktidal itu paling panjang. Kalau lebih dari itu maka dihukumkan iktidal itu tidak sah. Kemarin juga sudah disebutkan bagaimana Ustaz kalau yang di Mekah tuh. Di Mekah kalau misalnya tarawih, kalau ada yang bisa umroh Ramadan, tarawih di Mekah atau melihat di TV, itu biasanya sholat witirnya yang rakaat ketiganya itu mesti itu qunutnya panjang. Lama itu qunut. Ada yang lebih 5 menit imamnya itu, apalagi kalau sudah 10 terakhir. Panjang itu imamnya, bisa hampir 10 menit doa jadi witir. Sampai nangis itu imam. Nah itu di mana? Nah, itu mazhab Imam Hambali. Kalau mazhab Hambali itu yang namanya iktidal di witir itu boleh panjang. Iktidal di witir itu boleh panjang. Karena mazhab Hambali itu tidak seperti kita Syafi'i. Kita Syafi'i sunat melakukan qunut itu di rakaat kedua sholat subuh. Kalau Hambalinya, Imam Hambali dia yang ada sunat pakai witir ya. Sunat pakai qunut itu di witir di rakaat ketiga selama bulan Ramadan. Nah itu baca. Kenapa bisa gitu? Nah, itu pendapat mazhab masing-masing. Ulama mereka berijtihad dan semua ada dalilnya. Yang mau pakai qunut waktu subuh ada dalilnya, yang dia tidak mau qunut subuh ada dalilnya, yang mereka qunut di bulan Ramadan waktu witir itu ada dalilnya. Yang salah itu yang marah-marahan kelahi, nah, cuma gara-gara qunut bilang itu nggak sah kalau qunut.
itu bid'ah kalau kunut. Nah, ini yang salah. Mereka nggak tahu kalau dalilnya itu ulama ada. Buktinya Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu nggak marah-marahan dan kelahi. Padahal itu Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Waktu Imam Hambali bilang beliau menganukan kunut itu di sholat witir waktu Ramadan, tak jadi masalah Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i mengajarkan dengan muridnya termasuk dengan Ahmad bin Hanbal bahwa yang sunat kunut itu waktu subuh di rakaat kedua, Imam Hambali dia nggak protes dengan gurunya. Nah, yang kurang ilmunya ini, nah ini yang banyak protes, yang nyala-nyala ini yang susah. Nah, inilah syarat-syarat kunut. Nah, kalau mau kunut kita sah, ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya, nah pembahasan kita selanjutnya, yusannu fil i'tidali irsalu yadaihi fihi. Disunatkan ketika kita melakukan i'tidal, itu tangan kita diletakkan, dilepaskan, bukan kembali ke seperti waktu sholat. Atau misalnya ya macam-macam orang i'tidal. Ada yang sami Allahu liman hamidah, naruh di sini. Serius? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang kembali ke sini, ada yang ke sini. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, sami Allahu liman hamidah dilepas di samping sini, di samping sini. Ada juga saya bisa melihat, nah itu imam lagi. Ya tapi ya, namanya orang macam-macam. Sami Allahu liman hamidah, jadi pantat gini. Mungkin kemungkinan beliau itu daripada terlambai-lambai gini ya. Kan tadi di syarat i'tidal itu apa? Harus tumainah. Mungkin imamnya kalau begini tangannya bisa tergoyang-goyang terus. Mungkin jadi beliau itu harus ditempelkan begini. Biar apa? Biar bisa tumainah. Mungkin. Tapi kalau yang disunatnya oleh mazhab Imam Syafi'i, tangan kita ini ditaruhnya di sini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Tidak yang di depan atau di paha atau ditempelkan di belakang, tapi di samping. Nah, ini kesunahan ketika waktu melakukan i'tidal. Wa ayyaqula hala rafi ra'sihi sami Allahu liman hamidah wa ya'ti bi dzikril ma'tsuri fihi. Dan disunnahkan ketika kita i'tidal itu mengucap sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya begitu kan? Makmum ya sama sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Ini sunnah. Kemudian setelah sami Allahu liman hamidah, disunnahkan membaca zikir yang sudah dianjurkan. Biasanya apa yang kita baca? Rabbana lakal hamd. Nah, di sini agak panjang. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini yang sunnahnya sampai seperti itu. Wah, dah apa Ustaz? Saya juga gak hafal ini. Saya biasa yang biasa kita pakai.
kita ketika kita i'tidal. Wa yusannu al-qunutu fi mawdihi wa kaunuhu bilafzil jam'i. Disunnahkan ketika setelah kita i'tidal waktu sholat subuh di rakaat kedua itu disunnahkan kunut. Disunahkan untuk kunut. Wa kaunu bilafzil jam'i, dan disunahkan kunut itu lafaznya jamak. Artinya jangan Allahumma dini, tapi Allahumma dina. Wa afdalu, yang paling afdal bacaan kunut itu bagaimana? Allahumma dina fiman hadait. Nah ini yang banyak salah. Apa salahnya biasanya imam? Itu perlu diperhatikan. Sering saya dengar imam itu Allahumma dina fiman hadait, hanya panjang. Nah itu perlu hanya itu sebenarnya tidak panjang. Allahumma dina fiman hadait. Hadait bukan hadait. Nah ini biasanya karena ngikutin lagu. Karena ngikutin lagu lalu hadait. Nah, jatuh banyak imam yang bersalah itu. Kalau salah ya apa Ustaz ya? Enggak bikin batal sholat enggak. Yang bikin batal sholat. Tapi dari segi arti itu jadinya berbeda. Sahkah sholatnya? Sah. Dapat aja pahala putih dapat. Nah, tapi kalau orang yang tahu dari segi arti, kata orang imamnya ini berarti tidak paham nih. Nah itu aja. Yang betul hadait, bukan hadait, tak panjang. Nah kalau berikutnya wa'afina fiman afait. Nah ini betul panjang hanya. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ada juga yang bisa nyebut wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, betapa bi rahmatika. Ada jadi masalah. Lalu waktu ini ada orang dua macam. Ada waktu wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ada mungkin yang Bapak bisa melihat tangannya dibalik begini. Waktu ini yang waktu ini Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina, nah dibaliknya kali ini, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dibalik begini. Kenapa? Karena wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ini minta selamatkan daripada qada yang tidak baik. Artinya apa tuh? Tolak bala. Nah, biasanya kita kalau doa tolak bala itu apa? Disunnahkan tangan kita dibalik seperti itu, termasuk sunnah. Kalau kita doa tolak bala itu sunnahnya